Tidak ada masalah, tidak ada larangan dalam Alkitab maupun secara umum untuk itu. Asal dipastikan ya bahwa calon pacarmu itu sudah benar-benar putus ya. Jadi jangan katanya putus tapi kemudian mereka masih TTM-an, teman-teman mesra ya. Kemudian perlu tahu jelas juga apa sih yang menjadi penyebab putusnya itu. Apa itu sesuatu yang menimbulkan trauma ya, misalnya pernah terjadi KDRT dalam relasi sebelumnya, ada pengkhianatan, ada perselingkuhan, atau hanya karena perbedaan-perbedaan di antara mereka. Perbedaan visi hidup kah, perbedaan karakter kah, atau itu hubungan yang tidak disetujui oleh orang tua atau karena apa ya. Dengan mengetahui hal itu, setidaknya kamu bisa mengenal dia dan juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kamu sebelum menjalin relasi dengan dia ya. Dan kemudian pastikan juga tuh si doi itu siap memulai hubungan yang baru ya, karena masa pacaran selama 10 tahun itu bukan waktu yang singkat. Ada banyak peristiwa, ada banyak kenangan yang telah mereka lalui bersama ya. Jadi pastikan bahwa dia sudah benar-benar move on daripada pacar yang dia pacari selama 10 tahun itu. Nah, Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 13 memberikan sebuah contoh move on. Bagaimana dia move on dari kehidupan yang lama ya, pada waktu dia benar-benar memutuskan untuk ikut kepada Tuhan. Dikatakan bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dalam konteks yang berbeda, hal seperti ini harus dilakukan oleh seseorang yang akan menjalin relasi dengan seorang yang baru, yaitu dia harus bisa tidak membawa masa lalunya ke dalam hubungan yang baru yang dia akan mulai ya. Ya, ciri-cirinya antara lain dia tidak membanding-bandingkan dirimu dengan mantannya dia ya. Jadi dia itu harus bisa menerima, bisa menghargai, bisa mencintai dirimu apa adanya. Kalau dia masih ada membandingkan dirimu dengan mantannya ya, itu artinya dia belum move on. Itu mantan masih tetap jadi mantan yang terindah ya, yang masih ada dalam pikiran dia dan juga mungkin dalam hatinya. Nah, itu akan menjadi situasi kondisi yang sangat sulit dihadapi ya. Makanya ada lagunya kan, ojo dibanding-bandingke begitu ya. Karena pada waktu kamu dibandingkan dengan orang lain, kamu akan merasa tidak dihargai, tidak ada artinya di mata dia, dan kamu juga akan menjadi tidak pede dalam mencintai dia. Pastikan dulu bahwa hanya ada dia di hatimu dan ada kamu di hati dia ya. Dan kemudian dia juga tidak lagi berhubungan intens dengan mantannya. Setelah putus memang tidak harus menjadi musuh ya, tapi harus ada batasan yang jelas dalam kemudian berhubungan. Kalau masih ada hubungan yang aktif ya, masih kontak aktif, masih callingan ya, atau mungkin masih chattingan, atau mungkin bahkan masih ketemuan ya, itu akan jadi baper lagi ya, jadi baper lagi dan kemudian akan sulit untuk jadi move on ya. Atau mungkin kontak pasif ya, nggak bertemu langsung, nggak bicara langsung, tapi dia masih nge-stalking IG-nya ya, melihat Instastory-nya ya. Jadi masih mengikuti pergerakan mantannya lewat sosial media ya. Nah ini jadi belum benar-benar putus ya, masih ada terkonek gitu ya. Ini akan sulit untuk move on atau dapat dikatakan dia belum move on ya. Pastikan juga tidak CLBK ya. Pastikan tidak ada cinta lama yang belum kelar. Harus dipastikan bahwa album lamanya itu udah tutup ya, dan kisah cinta dengan sang mantan sudah selesai. Sehingga nggak ada kisah susulan ya, ada CLBK kemudian yang jadi cinta lama bersemi kembali ya. Dan harus dilihat juga tidak adanya trauma dalam hubungan yang lama dengan mantannya itu. Ya, jadi mungkin apakah di dalam pacaran sebelumnya itu ada tindakan kekerasan yang pernah dialami, ya ada pengalaman-pengalaman yang melukai, yang menyakiti ya, pengalaman-pengalaman buruk yang dialami bersama dengan pasangannya dulu ya, sehingga itu menjadi tekanan dalam diri dia baik secara emosional maupun juga secara psikis ya. Atau kalaupun dia udah pernah mengalami hal-hal yang demikian dengan mantannya, pastikan bahwa itu sudah pulih ya sebelum dia siap membuka lembaran yang baru dengan dirimu.
Karena kalau itu menjadi sesuatu trauma dalam diri dia, ya, relasimu nanti kelak akan bisa terganggu. Trauma yang ada itu bisa membuat dia tersiksa ya dengan emosinya, dengan pikirannya dia, ingatan akan peristiwa-peristiwa yang buruk ya. Dia juga mungkin menjadi takut ya, nggak gampang untuk percaya akan ada prejudis-prejudis tertentu ya. Mungkin juga bisa ada kecemasan, kekhawatiran ya. Nah, karena itu saudara sekalian, tempuhlah proses yang benar dalam kamu memulai suatu relasi berpacaran ya. Sesuatu yang dijalani, yang dimulai tanpa proses yang benar akan membawa kesulitan di kemudian hari. Ya. Kemudian jangan lupakan untuk berdoa, berdoa dan berdoa. Ya, meminta pimpinan Tuhan di dalam kamu mengambil keputusan. Ya. Dan siaplah untuk menerima dia bersama dengan masa lalunya tanpa kamu juga terus mempermasalahkan itu. Dan kalau kamu menerima dia sebagai pacarmu pada saat ini, ya kamu juga harus yakin itu merupakan pimpinan Tuhan. Ya, bukan sesuatu motif yang kamu juga merasa kasihan ya. Ini orang sudah pacaran 10 tahun dengan mantannya tidak jadi, kamu merasa kasihan dan pengen membantu dia. Jangan karena itu, tapi karena dalam pergumulanmu dengan Tuhan, kamu yakin Tuhan memimpin kamu berhubungan dengan dia. Tuhan memberkati.